Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, NIM 211931012, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Belajar Efektif. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, dan berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian pengetahuan, keterampilan pembentukan sikap mental, dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Tujuan dari belajar efektif adalah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika siswa belajarnya tidak teratur, tidak tuntas, dan tidak terus-menerus, dan tidak bersungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di rumah, maka bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan dan bahkan sebaliknya. Bagian B. Cara belajar efektif yang baik. 1. Tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misal tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya terpenuhi. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang sebisa mungkin cukup signifikan untuk memicu semangatmu. Misal seperti ujian semester nanti, kamu akan menargetkan mendapat minimal 80 untuk pelajaran matematika. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi jika kamu mulai merasa kehilangan minat atau untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu kamu tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Yang kedua, atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin dalam menaati jam pelajaranmu. Misal, dari jam 7 malam hingga jam 8 malam, kamu harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih baik terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem rebut semalam. Bahkan jika kamu hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan atau kafe yang tenang. Tetapi ada juga seseorang yang belajar lebih cepat terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung dirimu. Kenali dirimu dan buat suatu belajar senyaman mungkin. Yang keempat, membuat ringkasan. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya dengan membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Saat membuat rangkuman, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Cobalah menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Menulis materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri akan membantumu lebih mengingat poin-poin penting yang telah kamu pelajari. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Kamu sering lupa materi pembelajaranmu. Kamu bisa menggunakan akronim yang mudah diingat. Contohnya, kalau perlu mengingat catatan tentang asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kamu bisa menggunakan rangkaian kata yang mudah diingat seperti lu, ber, lu, dil, atau mengingat tentang unsur golongan 2A atau alkali tanah seperti B, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Kamu bisa menggunakan rangkaian kata yang mudah diingat seperti beli mangga campur sirup bau racun. Dengan menggunakan akronim yang mudah diingat, bisa mempermudah kamu untuk mengingat hasil belajarmu. Yang keenam, pahami bukan menghafal.
Beberapa orang salah dalam belajar pada hari ini. Seringkali seseorang malah menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafal pembelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan. Dalam suatu ilmu, kamu belajar karena kamu memang tidak mengerti. Maka jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama, atau diskusi. Juga mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 8. Pantang menyerah. Jika kamu sudah melakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika kamu tidak membuat kesalahan. Tapi percayalah diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengerjakan sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai impianmu, maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Bagian C, faktor kesulitan belajar. Yang pertama, penyebab kesulitan belajar. Banyak sekali penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan yang berasal dari individu siswa sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Bagian B, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar dari siswa, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara mengatasi kesulitan belajar. Berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya dilakukan guru antara lain. Bagian A, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaklah mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan dapat menilai tulisan di papan tulis dengan lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar sebuah informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Bagian B, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pembelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Bagian C, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pembelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu pada siswa, dan lain sebagainya. Bagian D, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pembelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi penjelasan bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Bagian E, suasana belajar menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Bagian F, motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Baiklah, itulah tadi KTI yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau ucapan saya yang tidak berkenan, saya memohon maaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.